al-ulama al-uzzab alladzina atharu al-ilma 'ala az-zawaj. Tentang judul kitab yaitu ulama yang membujang, yang lebih mengutamakan ilmu daripada nikah. Selanjutnya beliau katakan, qala al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, telah berkata Imam Khatib al-Baghdadi fi kitabi, dalam kitab li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ini kitab mustalah hadis. Yustahabbu lit talib an yakuna azaban ma amkanahu, kata beliau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini, dianjurkan seorang pelajar itu sebisa mungkin membujang, dalam keadaan bujang ketika belajar. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighalu bi huquqiz zawjiyah, agar tidak terputus, tidak diputus dia oleh kesibukan dengan hak-hak istri, atau labil ma'isyah, dan mencari ma'isyah, cari rizki, cari pemasukan, an ikmalit talab, yang enggak disibukkan itu dari menyempurnakan pelajarannya, menyempurnakan dirosahnya, belajarnya. Jangan sampai belajarnya jadi terputus gara-gara dia sibuk dengan menjalankan hak istri, hak pernikahan, juga mencari ma'isyah. Itu kata beliau, dianjurkan pelajar itu ketika sedang belajar dalam keadaan membujang. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, man tazawwaja faqad raqibal bahra, siapa yang menikah berarti dia telah mengarungi lautan. Naik ke perahu mengarungi lautan. Fa in wulida lahu walad, jikalau dia telah diberikan seorang anak, faqad kusira bihi al-markab, maka perahunya dah pecah. Ada semakin sulit dia, harus berenang di laut. Wabil jumlah, kata Imam Tsauri begitu, barang siapa yang menikah berarti dia telah naik perahu mengarungi lautan. Dan kalau dia sudah diberikan anak, maka perahunya pecah. Artinya semakin sulit keadaan, karena banyak lagi, bertambah lagi tanggung jawabnya dan bertambah kesibukannya. Wabil jumlah, singkatnya, fatarkut tazawwuj li ghairil muhtaji ilaihi awil qadir alaihi, tidak menikah untuk orang yang enggak perlu dan untuk orang yang enggak mampu, wala siyamil talib, terutamanya untuk pelajar, alladzi ra'su malihi jam'ul khadir, yang mana modalnya pelajar itu adalah memusatkan pikiran, konsentrasi, ijmamul qalb, yang menyatukan hati, wa ishtighalul fikir aula, dan menyibukkan fikir itu dalam masalah-masalah ilmu, maksudnya aula, lebih utama. Itu kata beliau. Ya, lebih untuk orang yang enggak perlu menikah dan orang yang enggak mampu menikah, maka lebih baiknya untuk tidak nikah dulu supaya dia bisa konsentrasi terhadap ilmu, yang terutamanya pelajar ini. Intah, selesai min kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karangan Al-Qadhi Badruddin Ibn Jama'ah Al-Hamawi thumma Al-Misri. Waqad tahaddatsa al-Imam Ibn al-Jawzi fi Kitabil Ujab, dan Imam Ibn Jauzi telah bicara dalam kitabnya yang menakjubkan, namanya Saidul Khatir, halaman 177, di dalam pasal 121, amma yahtaju ilal muta'allim li tahsilil ilm, bicara tentang apa yang diperlukan oleh seorang pelajar dalam menghasilkan ilmu, untuk menghasilkan ilmu. Wa an afdali wasail hifdz, bicara tentang perantara yang paling afdal, menjadi perantara untuk menghafal. Wa an afdalil awqat, bicara tentang waktu yang paling afdal, wal amakin, tempat paling afdal, wal ahwal, dan situasi yang paling afdal, lil hifdz, untuk menghafal. Wa an afdali ma yuhfadz, dan bicara tentang apa yang paling afdal yang dihafal.
Kita bicara itu semuanya. Tsumma qala, beliau bilang dari Imam Ibn Jauzi ini, ya, setelah dibicara tentang apa yang dibutuhkan orang yang seorang pelajar, apa yang paling afdol, yang menjadi wasilah untuk bisa ngafal dia, untuk waktu yang paling afdol untuk ngafal kapan, tempat yang paling afdol yang mana yang untuk ngafal dan seterusnya. Lalu beliau katakan, wa akhtaru lil mubtadi fi talabil ilmi an yudafi'an nikah mahma amkan. Ya, saya lebih memilih untuk orang pemula ini dalam mencari ilmu, yang pemula dalam mencari ilmu, untuk apa? An yudafi'an nikah mahma'amkan, semana kala mungkin dia dia tolak nikah dulu, dia enggak nikah dulu selama dia jadi pemula dalam menuntut ilmu. Fa inna Ahmad bin Hanbal lan yatazawwaj hatta tammat lahu 40 sanah. Semuanya Imam Ahmad bin Hanbal enggak menikah sampai umurnya 40 tahun. Wa hadza li ajli jam'il ham ainil ilm. Ini untuk supaya konsentrasi dia dalam menghasilkan ilmu. Ya. Untuk pemula ini usahakan hindari dulu pernikahan supaya dia bisa konsentrasi dalam belajar ilmu, menghasilkan ilmu. Misdaqan lima asyara ila al-Khatib al-Baghdadi wal Imam Ibn Jauzi, dan sebagai bukti benarnya apa yang diisyaratkan oleh Khatib al-Baghdadi dan Imam Ibn Jauzi, faqad tabarrama ghairu wahid min al-ulama muhtariqina bil ilm, dan sungguh telah merasa tabarram itu enggak nyaman banyak, enggak nyaman, tidak satu orang ulama, tidak hanya satu orang ulama, itu banyak orang ulama yang enggak nyaman, di mana ulama ini muhtariqin bil ilm, orang yang selalu terbakar dengan ilmu, artinya orang yang selalu cinta dengan ilmunya dan menggali ilmu. Ya, bukan hanya satu yang merasa enggak nyaman bizawajihim sa'id, dengan pernikahan mereka yang bahagia itu. Lima fata alaih min alwanil ilm wa ladadatil ibadah. Kenapa? Karena luput sudah alwanil ilm, segala macam-macam ilmu dan kelezatan ibadah, allati kanu 'alaiha, yang mereka dapetin dulu qabla zawaj, sebelum nikah. Fara'auhum, sehingga mereka melihatnya menikah itu adalah ibtilaan wa raziyah, suatu bencana. Ya, dulu sebelum nikah kalau ibadah enak, nikah kayak hal kelezatan yang ibadah dulu didapati waktu ibadah enggak hilang. Begitupun ketika orang ulama ini sebelum nikah, ketika bergelut dengan ilmu, macam-macam ilmu digelutin, rasanya enak, rasanya lezat. Ketika sudah nikah berubah rasanya, maka mereka melihat ini nikah ini sudah bala, jadi musibah. Ja'a fi Tadhkiratul Huffaz lil Imam Az-Zahabi, di dalam kitab namanya Tadhkiratul Huffaz karangan Imam Zahabi, fi tarjamatul Imam Al-Faqih Al-Hafidh Al-Kabir Ar-Rahal Ibn Ziyad An-Nisaburi, dalam biografinya, di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz itu ya disebutkan biografi ulama. Dan di antaranya biografi Al-Imam Ibn Ziyad An-Nisaburi. Mayali disebutkan tentang beliau ini di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz begini. Al-Hafidh, beliau adalah Al-Hafidh Al-Mujawwid Al-Allamah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad bin Wasil An-Nisaburi Al-Faqih Al-Syafi'i, sahibut tasanif, orang yang banyak ngarang. Ulida sana sekian, mata sana sekian. Dipuji di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz Imam Az-Zahabi, ini orang yang bernama Ibn Ziyad An-Nisaburi dengan gelar-gelar Al-Hafidh Al-Mujawwid Al-Allamah. Qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, berkata Imam Hakim, karena Imam Asri min Asy-Syafi'i bil Iraq. Dulu beliau itu nih Ibn Ziyad An-Nisaburi, yang disebutkan oleh Imam Zahabi tadi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz. Beliau ini adalah imam asrihi, imam di zamannya, min Asy-Syafi'iyah, dari kalangan mazhab Syafi'i, bil Iraq, di negeri Irak. Di negeri Irak mazhab Syafi'i, siapa imamnya? Beliau ini Ibn Ziyad An-Nisaburi. Wa min ahfadhin nasi lil fiqhiyat, dan termasuk orang yang paling hafal fikih. Wa ikhtilafis sahabah, dan paling hafal tentang ikhtilaf para sahabat, perbedaan di antara para sahabat.
Dia kalau ditanya masalah ini, fulan bilang gini, fulan bilang gini, fulan bilang gini, sahabat fulan bilang gini. Hafal betul dia. Wa qala Daruqutni, berkata Imam Daruqutni, ma ra'aitu ahfaz min Ibn Ziyad. Ana enggak ngeliat orang yang lebih kuat hafalannya dari Ibn Ziyad. Karena ya'rif ziyadatil alfaz min al-fil mutun. Beliau tahu betul kalimat-kalimat tambahan yang ada dalam mutun, dalam matan. Walamma qa'ada lit-tahdits qalu, ketika beliau duduk untuk menyampaikan hadis, orang-orang pada ngomong, "Hadis, ya lu sampaikan hadisnya, sampaikan hadisnya." Ya, qala, kata dia, "Bal salu antum, ente aja tanya apa yang ente mau tanya." Fasuila, ditanya min an ahadits, tentang beberapa hadis, wajaba fiha wa amla, lalu beliau pun kemudian menyampaikannya. Itu kan lebih susah daripada nyampaikan yang udah ditahu. Ya tanya aja, nanti mau tanya apa? Anda punya semuanya di sini gitu, katakan begitu ngomong. Saking hafalannya begitu kuat. Qala Yusuf Al-Qawwas, berkata Yusuf Al-Qawwas, sami'tu Abu Bakar An-Nisaburi yaqul. Berkata Abu Bakar An-Nisaburi, aku mendengar ya Abu Bakar An-Nisaburi berkata, Ta'rif man qama 40 sanah lam yanam al-lail. Ente tahu nggak orang yang selama 40 tahun nggak pernah tidur? 40 tahun, bukan 20, bukan 10 hari, bukan. 40 tahun, siapa yang nggak tahu? Ente tahu nggak siapa yang 40 tahun nggak tidur? Wa yatagawwatu la yawmin bi 5 habbat, dan cuma makan setiap harinya dengan 5 biji. Mungkin biji apa yang nggak tahu ini, mungkin biji korma kali. Yusalli salatal ghadati ala taharatil isya akhirah. Selama 40 tahun itu beliau sholat subuh dengan wudhu isya, seperti Syekh Bakar bin Salim. Ya. Semua qala. Kemudian dia berkata, kan tadi dia nanya nih orang-orang, ente tahu nggak siapa orang yang 40 tahun nggak pernah tidur malam, makan yang cuma 5 biji korma setiap harinya, lalu sholat isyanya dengan wudhu, sholat subuhnya dengan wudhu isya, dia nggak pernah batal selama 40 tahun itu. Lalu dijawab sendiri, aneh. Tahadus bini mah ini. Amma bini mati rabbika fahadits. Ini kalau yang ini nggak boleh semua orang. Kalau nafsunya udah udah terdidik, boleh ngomong begitu. Karena aneh yang begitu. Wa hadza kullu qabla an a'rif Abdurrahman. Itu semuanya sebelum Anda kenal Umi anak-anak kan. Ya, sebelum Anda kenal ibunya anak-anak. 40 tahun nggak pernah tidur. Udah itu sholat subuhnya dengan wudhu isya. Siapa yang begitu? Aneh tuh. Tapi itu sebelum Anda kenal ibunya anak-anak. Katanya, ish'agu liman zawajini. Apa yang mau Anda kata kepada mertua ya? Mertua, apa yang mau Anda kata mertua? Ada berarti itu ibunya, bapaknya anak-anak itu, bapaknya si ibu, itu mertuanya. Jadi nikahin anak sama dia, kata apa dah? Maka kata dia, ma'arada illa khair. Ya Allah, dia pasti pengen kebaikan gitu. Maksudnya baik. Walhasil di sini ya ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya setelah menikah. Udah cukup situ dulu. Masalah bujang rame bang.